lain. Tanggal lain, coba cek lagi. Apakah ada tanda petik? Apakah ada tanda apa namanya? Pokoknya dia sebenarnya nama itu tidak boleh tanda petik. Atau namanya menggunakan angka. Kalau juga tidak, coba cek apakah mungkin ini namanya ini ya namanya aneh ini bisa jadi dia konversi ya. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan laptop Bapak Ibu sekalian yang digunakan bahasa apa. Jadi ketika kita upload menggunakan template, kadang-kadang pengaruh bahasa di laptop itu sangat mempengaruhi. Tanggal lahir Bapak Ibu. Uploadlah template tuh. Kalau Bapak Ibu menggunakan format tanggal lahir apa namanya Amerika, begitu upload tanggal lahirnya berubah menjadi 1976 semua. Ubah dulu apa namanya bahasa di laptop. Pokoknya aduh pendataan ini agak rumit. Kalau menurut saya yang seperti ini Bapak Ibu perhatikan dulu posisi dasar ketika kita mulai membuat apa mengisi data. Ini posisinya makanya data itu ketika kita mengisi nama itu lihat pada dokumen asli, bukan pada kartu pendaftaran. Kan kita sering nih input emis adalah pendaftaran yang dikirim oleh tim PPDB berupa Excel. Sebelum input cek dulu datanya, kakaknya kah atau ijazahnya kah. Sebaiknya data dokumen. Kalau cuma nama, karena di ijazah ya, ini ijazah. Udah nampak ya, ini ijazah. Ijazah ini Bapak Ibu biasanya tidak akan selisih banyak dengan KK dengan akte. Jadi kalau Bapak Ibu input menggunakan akte atau ke KK walaupun ijazahnya belum keluar, kemungkinan perbedaannya sangat sedikit. Saya rasa kalau kita mau klaim pasti di atas 70%. Tapi kalau dia dasarnya dari kawan-kawan yang di PPDB yang Excel karena kita malas mengecek lagi, ini yang sering berbedanya jauh. Apalagi kadang-kadang teman-teman itu main short. Yang di short adalah kolom ABC yang B-nya lupa. Sehingga terpindah-pindah. Yang asalnya tanggal lahir, tempat lahirnya Jambi jadi di Tebo. Yang Tebo jadi Bungo. Yang Bungo jadi Kerinci. Yang kita ubah cuma namanya bergeser. Sesuai abjad. Kanan kiri tidak bergeser. Lah sudah. Datanya kacau. Saya pernah menemukan satu SD, NISN-nya salah semua kecuali satu nama. Kok bisa tahu? Karena SD-nya banyak masuk tempat saya. Saya cek, NISN-nya kok tidak ditemukan. Saya cek lagi, NISN-nya kok tidak ditemukan. Masa satu SD? Saya cari nomor urutnya, karena dia banyak masuk tempat saya cari nomor urutnya. A, B, C. Oh, ini kira-kira dekatan. Saya pakai nomor yang B. Ternyata benar. NISN nomor 1 dipakai oleh siswa nomor 2. NISN nomor 2 dipakai oleh siswa nomor 3. Tertulis di ijazah itu seperti itu. Contoh nomor 1 Amir. Amin. NISN-nya 00. Nomor 2 Budi. NISN-nya 00. Ternyata NISN Amin ini sebenarnya bukan Amin. Di atasnya ada Amir. Amir, Amin, Budi. Tapi Amirnya dibuang, NISN-nya nggak dibuang namanya saja, jadi naik. Jadi NISN punya Budi dipakai Amin, NISN Amin dipakai oleh yang di atasnya lagi terus seperti itu. Sehingga salah satu ini, wah repot. Jadi kondisi ini, kesalahan ini kadang tidak murni di kita. Bisa jadi di tempat asal sebelumnya, bisa jadi di posisi apa namanya, macam-macam lah. Jadi gitu. Jadi untuk Ibu Liza, sabar saja. Kemungkinan saya tidak mengatakan bahwasanya, oh Ibu Liza ini salah ngisi. Enggak. Bisa jadi ini kesalahan kita memang bisa jadi memang kesalahan sistem. Tapi saya memandangnya secara positif, sistemnya sudah betul. Saya yakin. Kesalahan itu tidak akan melibatkan banyak orang. Kecuali se-Indonesia semuanya. Itu baru sistem. Tapi kalau cuma 1 sekolah, 2 sekolah itu orangnya.
Buktinya Human error ya, Pak? Ya itu biasanya human error. Cuman kita kadang-kadang nggak sadar human errornya di mana. Kadang, woi Pak Bun, sekolah seluruh Indonesia misalnya contoh. Pak, kami yang pakai FM, yang pakai feeder sampai hari ini belum masuk BioUn se-Indonesia. Ya memang BioUn-nya belum dikirim. Tapi begitu dikirim, Pak, BioUn-nya kami masuk. Ah, iya, masuk semua. Yang benar masuk semua. Jadi memang ya seperti itu. Kalau dia kejadiannya itu meluas, bisa jadi kesalahan sistem. Tapi kejadiannya hanya pada satu tempat, itu biasanya human error. Atau kesalahan pada aplikasi bisa membuat salah seperti yang tadi. Mbak, dia tidak ada tanda, tapi kemungkinan ada kode yang salah. Jadi coba koreksi lagi. Minta perbaikan. Terima kasih. Makasih Pak Muhai. Sabar bisa ya. Sabar bisa Ya. buat lagi baru. Iya Pak Bun, sabar Pak Bun. Pakai template. Pakai template. Apa Pak? Oh pakai template. Ya. Dikeroyok bisa lah Allah. tuh. Semangat. Tenaga Wih, banyak. Rama nongol. Lama itu cuma ketawa-tawa ngomong indah. Iya dia cuma senyum ya Pak. Padahal dia juga tuh sama masalahnya. Yo. Oke, selanjutnya. Oke, makasih Pak. Nah. Assalamualaikum Pak, nanya kami Nurul Hikmah dari operator baru Januari. Kok lihat AKM-nya masih 0, kami sudah perbaiki tetap nggak ada AKM. Nah, ini cek BAP-nya. Biasanya BAP-nya juga 0. Nah, BAP-nya perbaiki. Batalkan BAP, BAP ulang. Isilah AKM itu. Tapi ingat. Pak, Hah? umpamanya ada perubahan siswa dibatalkan dulu BAP lagi. Iyalah, wajib. Kalau perubahan, ingat ya, perubahan data dasar, penambahan siswa, pengurangan siswa, wajib BAP ulang. Ini Nurul Hikmah. Batalkan ya? Pak, batalkan. Yo, tapi sebaiknya Pak Bun, Ibu Nurul Hikmah, sebaiknya diperbaiki dulu. Ya betul. Sudah betul, peak datanya sudah betul, di dashboard sudah terbaca semua rombel, nama siswa sudah terisi semua. Nah, data unjen yang sebelumnya bagi yang MA, MTS, perbaiki semua sudah betul. Baru minta Pak An, tolong batalkan. Baru BAP Begitu ulang. Pak An batalkan, sudah kata Pak An, langsung kita konfirmasi. Jangan nunggu lama, kaget dia tutup. Iyalah Pak, kaget sore, ternyata sore tutup. Nah, apa kata Pak Bun? Ya. Oke. Siap, insyaallah siap. Jadi BAP-nya, pembatalan BAP pastikan sudah perbaiki dulu. Oke? Oke. Kalau yang seperti itu, ini ada dibalas nih sama Mas Labor. Oke, woi mantap. Woi Pak Indra Wong. Pak Indra, wah gaya Pak Indra nih kumisnya. Tak pulang ngomong. Pak, tombol sinkron kami di AKM tidak ada. Kayak mana solusinya? Ini saya tahu. Kenapa tombolnya tidak ada? Jenjang UN sebelumnya belum diisi. Coba isi semuanya. Nanti akan muncul dia dengan sendirinya. Jenjang UN sebelumnya diisi. Kalau kasarnya, tapi jangan. Basing-basing. Muncul. Tapi percuma. Bagusnya isi dulu jenjang UN semuanya. Jenjang UN yang saya tunjukkan tadi, itu diisi. Ya, Ibu Mantigo. Sudah selesai Bu datanya? Sudah? Tinggal 2 lagi ya? Saya dengar tinggal 2 lagi. Hebat Ibu nih. Salut saya. Oke, jadi tadi ada pertanyaan di WA. Bentar. Tadi ada pertanyaan, Pak, kami Jauharul Iman. Kenapa siswa kami tidak muncul di BA Emis? Padahal kami konfirmasi kemarin sudah dicek jumlah siswanya sudah pas. Ini saya bilang tadi, kenapa tidak muncul? Ada tidak kejadian nih? Jadi ketika sekarang nih kan lagi verifikasi BOS ya.
Saya yakin nih seluruh operator emis hari ini mungkin diteleponi suruh ngumpul BAP bos mungkin dari Sabtu kemarin. Kalau BAP-nya 0 itulah kejadiannya. Pak, siswa kami lengkap lah tapi BAP 0. Saya tadi sudah di awal sudah ngasih sampaikan. Kenapa 0? Yang pertama data siswanya, yang kedua rombelnya. Kalau ini masih tidak beres, dia kalau detail orang tuanya tidak diisi, dia tidak 0, tidak tetap terisi. Tapi kalau rombelnya, Pak Indra, itu baru. Kamu kok kumisnya mirip? Jadi serupa, cuman beda rambutnya. Jadi kalau untuk BAP ya, untuk BAP itu di siswa dan rombel. Di rombel nih jelas. Kalau itu tidak diisi kosong. Kalau untuk AKM itu di jenjang sebelumnya. AKM. Kalau dia jenjang sebelumnya tidak diisi, tombol AKM tidak akan muncul. Kalau di Perpal PD, detail orang tua. Detail orang tua. Wah, ya Pak Indra itu punya saya tuh atributnya nggak boleh dipakai. Aduh. Di rumah awak ambil. Oh, apa tuh? Iya, atribut saya tadi itu dipakainya. Oke, ada yang ini lagi Pak? Kira-kira. Supaya saya tuh maunya Bapak Ibu kita nih apa namanya? Kita nih apa yang terjadi kita nih? Masalah kita nih apa sebenarnya? Tuh PD gitu kayak mano. Masalahnya itu banyak nian soalnya Pak. Nah, terus saya tapi di setiap tempat ada masalah kayaknya Pak. Tapi saya agak nak nyinggung sedikit tentang bos, tentang bos ya, tentang bos. Ini karena kebetulan juga hubungannya dengan emis. Tidak Jang? Ya, betul tuh. Kaki bujang tidak kena marah bos PI pula. Aduh bos situ, ada. Jadi bos ini sekarang itu dari emis. Kalau yang kemarin BAP-nya masih kosong, cepatlah konsultasi. Cepatlah perbaiki supaya nanti ketika pengajuan bos di semester besok tidak lagi tidak dapat jatah. Nah, jadi kemudian bos kita itu diambil dari emis genap kemarin. Ya, emis genap kemarin berarti Juni yang swasta nih, maaf yang negeri. Emis Juni 2020. Maka yang menganggap enteng waktu itu ini ngerasakan akibatnya sekarang agak susah. Nah, kalau ada perbedaan data, makanya bos dikirimkan ke situ. Nah, ini pembelajaran kita untuk emisi yang sekarang. Jangan sampai emisi yang sekarang ini menjadi bumerang kita. Sekarang ijazah. Bapak Ibu, ijazah kita itu akan diambil berdasarkan cut up emis 30 Januari ini. Makanya saya bilang kalau mau pembatalan silakan Bapak Ibu pastikan datanya sudah benar, batalkan langsung diulang. Saya takutnya nanti Bapak Ibu belum sempat konfirmasi, tiba-tiba emis tutup. Nah, masalahnya sekarang cut up tanggal 30, apakah seluruh siswa akhir kita sudah masuk ke sana atau belum? Kalau belum masuk, ternyata nanti ijazah sudah kalau ijazah itu kan masanya dicetak ya. Dicetak oleh pusat menggunakan pihak ketiga, tender lah bahasanya. Sudah ditenderkan dengan untuk kota Jambi ijazah RA-nya sekian. RA nih masalahnya nih. RA yang kemarin bermasalah, RA kemarin bungo hampir tidak dapat. Orang suruh ngisi apa tidak mau, ngisi apa namanya? Nah, ada di sisi juga, tebo juga kemarin beberapa kesalahan dulu. Jangan sampai kita nanti tidak ada BA-nya, berita acara emisnya, siswanya terus kurang. Pak kami lah sudah ngajukan di emis. Nah, buktinya apa? BA
BA yang terakhir tapi cut up tanggal 30 Januari. Ingat ya, tanggal 30 Januari. Ini tanggal berapa nih? 26, 4 hari lagi. 4 hari lagi. Nah, kalau 4 hari ini dicek data kelas 3-nya ada yang kurang, belum masuk ke data emis, atau di BA-nya kelas 3-nya kurang, jangan salahkan nanti ijazahnya kurang. Karena mereka mengambil dari situ. Oke Bapak Ibu, ini sekedar informasi. Mungkin bisa dipahami. Nah, kemarin juga Pak Indra minta kita ngumpulkan 8355 Pak Indra, yuk. Tidak Pak Indra? Yo. Oke, betul. Nah, siapa yang belum ngumpul? Saya. Pak Indra. Yalah selesai, Jo. Jadi contoh kami itu. Jangan. Bukan main, Pak Bun. Ya semangat ya. Oke, jadi yang untuk khusus tadi, yang perpal PD tadi, Bapak Ibu, saya mau jelaskan dikit. Ini saya contohkan, saya mau share. Berma. Nanti saya lupa. Mana tadi ya? Nah, ini lagi. Novita. Nampak tak? Nggak nampak ya? Belum. Nah, baru nampak. Lah. Nggak nampak ya? Iya, Pak. Nah, sudah nampak. Contoh. Ini contoh ketika kita mau klaim NISN. Nama siswa Hilma Warisa. NISN-nya panggal 3. Kita mau minta dia NISN yang baru sesuai ijazah NISN yang pangkal 0. Kosong. Yo, pangkal kosong. Mana ya pen ya? Pointer lah, share pointer. Oh, ini kali. Nah, nih. Kita mau yang pangkal kosong ini. Jadi ketikkan NISN-nya di sini, cek data master. NIK kesamaannya hanya 40. Berarti NIK-nya ada berbeda dengan data awal. Nama 100, berarti namanya persis sama. Tempat lahir 100, berarti tempat lahirnya persis sama. Tanggal lahir seperti ini, berarti tanggal lahirnya persis sama. Nama ibu kandung yang lama itu kemungkinan kosong atau beda dengan nama yang sekarang, makanya 0%. Kalau cuman beda di huruf, beda di spasi, dia akan angkanya muncul sini. Apakah 20%, apa 30%, apa 70%. Jenis kelamin 100%, berarti lah betul nian. Pak, kami nak klaim, Pak. Tapi tidak bisa, indeks kemiripannya di bawah 75%. Nah, ini yang saya kasih bilang rasio. Rasio. Jadi Bapak Ibu, caranya, Bapak Ibu miripkan dulu datanya ini. Sampai dia mendekati angka 75. Baru Bapak Ibu klaim NISN. Setelah dapat NISN-nya sudah disetujui, baru Bapak Ibu ubah lagi datanya sesuai data yang asli. Ini yang saya bilang tadi. Pak, kami nak ngeklaim tapi tidak ada mirip NISN-nya tuh. Tidak ada. Ini masalahnya. Oke. Kalau seandainya sudah kita klaim, nanti akan ada jawaban dari pusat. Ini contohnya. Nih. Statusnya X. NISN yang diajukan tidak bisa diproses karena dipakai oleh siswa lain. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, NISN-nya dipakai oleh siswa lain. Yang kedua, nama siswa ini ada di sekolah lain dengan NISN yang sama. Laper perut buatnya. Paham ya? Oke, selanjutnya pengajuan perubahan data. Harus 70%. Lagi. Menu akan terbuka jika indeks lebih 70%. Silakan Bapak Ibu. Kalau merubah seluruhnya memang di bawah 70% tidak bisa upload. Jadi ini batasnya 3 kali. Pak, kalau lah sudah 3 kali ini ditanyakan PKP ini. Ada PKP sini? Rasanya ada tadi PKP tadi. Ini 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali gimana Pak? Mohon maaf.
Lebih dari 3 kali, Bapak Ibu ya terpaksa tidak bisa diajukan. Kasihan ya namanya. Nanti setelah next ke jenjang berikutnya baru. Oke, ini sinkron AKM. Sinkron akan muncul kalau datanya sudah lengkap. Lengkapnya seperti itu. Ya. Ini yang sudah tarik data untuk bentar. Ini yang data kemarin ya. Data kemarin. Nah, ini Kota Jambi. Nah. Ini ya. Nur Solah, MTS 3 sama Nur Solah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa namanya? Ini sebagai ini Be. Mantigo tadi ada enggak namanya? Bu? Ada? Ada. Berapa siswanya yang masuk KKM? 1. Negeri yang ikut AKM 1. Jumlah peserta 1. Perempuan pula seorang. Kenapa kayak gitu kami, Pak? Itu Bioun, Bu. Itu Bioun ya. Bioun Mantigo terbaca 1. Ibu bisa dengar saya? Iya. Itu kenapa Bu seperti itu? Ibu perpal PD-nya yang pertama masih apa namanya? Masih ada residu kemungkinan. Yang kedua, kemungkinan Ibu itu data apa namanya siswa sebelumnya belum diisi. Jadi begitu. Pokoknya intinya, oh ada Ibu Kasih. Bu Kasih ada yang disampaikan Bu Kasih? Kebetulan ada di depan kita kayaknya nih Bu Kasih Penmat Kota Bu Dar. Bu Dar. Oh nampaknya lagi. Nah Perlu pencerahan tuh. Ya. Iya Bu Dar nih. Perlu mungkin ada yang disampaikan, jadi semangat untuk operator kita, Bu Dar. Assalamualaikum, Bu Dar. Salam. Iya. Ini habis minta data nih Kak Ani, lagi kerja ini. Oh, lagi kerja minta data. Iya, lagi kerja ini. Mau minta data aja, tapi nggak sadar saya kalau masuk ke sini. Rupanya videonya nggak dimatikan ini. Iya, Bu. Betul, Bu. Gimana, Bu? Tampang saya bagus, Bu? Suruh operator. Semangat buat operator, jangan capek, memang sistem kerjanya begitu. Oke. Ya. Tuh, pokoknya jangan sampai capek, kata Ibu Dar. Terus semangat kita ya, Dak. Luar biasa lah pokoknya. Insya Allah sehat, Bu Dar. Sama-sama Iya, sehat. Bu. Kita doakan Bu Dar sehat selalu biar bisa tetap menyemangati kita. Amin. Untuk operator juga amin. 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 Nah, Jangan lupa naikkan gaji operator, Bu. Oh, pakai masker. Jujur nih ya. kita nih di grup nih rame Bu, bukan cuma di kota kayaknya ada beberapa yang Ada dari di Sebo itu. Banyak itu, Manfaatu, Min 4, Sebo ya. Nggak apa-apa, selamat bergabung. Yang jelas kerjaannya sama aja. iya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya kira-kira ada enggak masalahnya ya, kan? Pak Muhai nanya sih kok lagi boleh? Ya, boleh. Gini Pak Muhai, siswa kami kelas 8 ada yang pindah tuh. Baru beberapa hari yang lalu. Nah, Jadi emisnya apa saya keluarin emisnya, batalin BAP-nya? Kayak gitu ya Pak Muhai? seharusnya itu. Berarti dikeluarin dulu siswanya, habis itu BAP-nya dibatalin. Ya, langsung konfirmasi. Oke, siap, makasih Tapi Pak Muhai. pastikan sudah keluar ya. Iya. Pastikan nanti di siswa aktifnya enggak ada dia. Kalau masih ada siswa aktif, ya enggak bisa.
Kemudian di dashboard nanti dicek, dicek jumlahnya sudah betul, tidak hilang anak nih. Kalaupun di siswa aktif tidak ada, tapi di data anak nih jumlah di dashboardnya masih, jangan batal batal. Karena ketika BAP siswanya masih ada tuh. Sudah kami hilangin Pak di emis, nanti emisnya hilang, siswa perpal PD-nya tidak ada. Atau terbalik, perpal PD-nya hilang, tapi di emis kita tidak ada. Emis kita ada, sorry. Kalau perpal PD hilang, emis hilang, ya bagus lah. Kita memang ngilangin kan. Berarti di emis Liza keluarin dulu siswanya, siswa keluar. Iyalah. Dia pindah kan? Iya pindah Pak Muai ke SMP. Kalau SMP 18. Jadi kalau ke SMP, kalau Bapak Ibu, kalau posisi sekarang, saran saya nih, karena saya menemukan banyak kondisi, kalau dia ke SMP, ya pokok ke umum lah, mau SMP, mau SMA, mau SD. Kalau saat ini, kalau kita pakai mutasi, itu prosesnya lama. Jadi? Karena, lebih baik kita DO. DO kan, Be? Pastikan nanti sudah kita DO-kan, BAP sudah situ, di perpal PD juga dikeluarkan, supaya nanti SD-nya bisa narik. Atau SMP-nya bisa narik. Kalau enggak tuh dia tidak bisa narik. Kasihan dia, siswanya kasihan. Ya Pak Bun, pelan nunjuk tangan Pak Bun. Ya, makasih Pak. Ayo, sama kejadian hampir sama dengan Bu Liza. Kami itu ada siswa kemarin pindah ke Bogor. Sekarang saya cek di perpal PD jadi ganda karena kami belum keluarkan. Iya. Jadi kami keluarkan di perpal PD keluarkan, emis keluarkan juga. Betul. Emisnya dulu keluarin Pak Bun, baru di perpal PD. Di antara itulah. Oh gitu. Ya. Jadi minta BAP lagi nanti ya? Dibatalkan. Iya betul. Oke. Kalian nanti kalau memang banyak nunggu menjalan tanggal 31 kan? Oke. Kemudian Ibu Sum ini mungkin ada tambahan ya, apa mungkin ada yang nak di ini kita nih sama Bu Sum. Ya, coba. Mau mendengarkan suaranya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, izin Bapak Ibu. Ya. Maaf ya. Saya tidak di madrasah tapi ikut masuk dalam Zoom-nya. Maaf ya. Izin. Mau ikut dengerin materinya Pak Muhairi karena kebetulan tahun ini. Materi Bu, ini cuman bincang-bincang. Tahun ini perdana ngurusin perpal PD, perdana ngurusin NIO, nggak punya pengalaman, jadi belajar dari madrasah yang sudah lebih bagus sebelumnya. Kita di pondok pesantren ini kan kelemahannya yaitu ya, nggak sebagus administrasi di madrasah, harus dikawal satu-satu. Tapi sekarang masih bingung ya. Yang penting semangat dulu. Ya. Tapi untuk perpal PD-nya kayaknya enggak masalah lah. Kalau untuk perpindahan memang kalau dari pesantren ke madrasah itu sama kayak dari SMP ke kita. Mereka punya emis sama dengan kita tapi dengan punya server data berbeda. Sama seperti Dapodik. Dia punya Dapodik sendiri, kita emis sendiri, pesantren punya emis sendiri. Jadi kalau ada perpindahan dari pontren ke kita atau dari madrasah ke pontren itu pengeluarannya tetap seperti kondisi. Kalau kondisi normal dia mutasi ke sekolah tujuan. Tapi kalau kondisi tidak normal seperti saat ini itu dikeluarkan saja. Tapi pastikan perpal PD-nya juga keluar. Saya nengok juga perubahan di pontren kan semuanya masuk ke madrasah. Ya jadi termasuk mergernya. Ya. Gabung. Kali itu juga semuanya yang bingungnya gabung. Sampai sekarang yang masuk ke bio itu bisa dihitung. Nah, itu yang. Karena kita sama, Bu. Sama posisinya antara madrasah dengan ini bionya juga seperti itu. Kalau ya kuncinya di AKM sebenarnya sama perpal PD. Kalau dia sudah masuk AKM sudah ada merah semuanya, baru datanya dioper ke PD data. Sama kita Bapak Ibu di madrasah. Tidak ada merah nih, seluruh siswanya tidak ada merah. Nanti di situ ada kalau di pontren kan ada tombol konfirmasi. Kalau di kita tombol sinkronisasi namanya.
Kalau di Pontren tombolnya konfirmasi di emis Pontren Ya, itu. betul. Kalau kita namanya di namanya sinkronisasi. Kalau sudah tidak ada merah, silakan klik tombol itu sehingga datanya bisa dioper langsung ke PD Data. Sebenarnya tidak klik tombol itu bisa terkirim, cuman tidak secepat kita klik. Kita klik B, secepat yang kata saya itu tidak sehari. Apalagi tidak kita klik kan, tidak sehari dia kalau tidak salah 2 hari. 2 hari sekali. Kalau tombol konfirmasinya telah diklik tuh kosong ya data di AKM itu atau masih tetap ada lah datanya? Tetap ada. Kasusnya di sini ada yang hilang, tidak ada datanya kosong. Tapi kalau kita unduh tempatnya tuh datanya ada. Nah, hilang suara Pak Muhairi ya? Ini Sinyal, maaf nih, ada yang nelpon. Jadi kalau yang nelpon punya saya di telepon itu ya matilah. Karena pakai sinyal HP, Bu. Oh, ke kantor Wifi pakai cuma. wifi. Udah wifi-nya mana? Ya, tadi mau Bos belum bayar. Bos belum cair. Hah? Bos belum Bukan. cair. Saya ini di sini memang tidak ada wifi. Jadi karena tidak ada wifi, saya pakai HP saya lah. Jadi barusan yang nelpon dari Melangin. Tadi Pak Barik yang telepon, makasih. Jadi kalau ditelepon matilah. Oke. Jadi gitu, artinya aliran data kita AKM ke Perpal PD. Nah, ke PD data. AKM ke PD data. Terus fungsi Perpal PD apa? Perpal anak. Putus. Ada orang nelpon lagi tuh. Supaya datanya sinkron. Ya. Apa namanya? Perbaikannya jenisnya data dasar itu di Perpal PD. Tapi perbaikan yang bukan data dasar itu di emis. Makanya kalau sama Bapak Ibu, di Pontren juga kalau ada madrasah yang namanya salah, nicknya salah, nama ibu kandung salah, mereka tidak memperbaiki di emisnya. Karena kalaupun diperbaiki, Perpal PD-nya nanti tidak berubah. Dia masuk ke PD data tetap itulah, perbaiki di emis juga, perbaiki di Perpal PD juga. Sehingga ketika disinkron dengan AKM, dia masuk ke PD data menyinkron dengan Perpal PD dengan data yang sama persis, sehingga bisa ditarik ke BioUn. Penyakit tidak bisa ditarik di BioUn itu karena PD data berbeda dengan Perpal PD, berbeda pula dengan emis. Orang BioUn tidak menarik apapun dari Perpal PD, mereka cuma mensinkron saja. Mereka menariknya dari, kalau dulu kan kita ada file EZ ya. File EZ yang kita upload. Kalau file EZ bisa tahu nih salahnya ganda, ini salahnya di nomornya kurang 1, ini salahnya ada karakter. Kalau sekarang enggak ada bunyinya gitu. Asal datanya dia sama, asal datanya dia terintegrasi, datanya ada di server pusat, itu akan terbaca. Jadi gitu. Maka bisa ditarik. Saat ini kita sabar Bella karena memang untuk kita di Provinsi Jambi ini yo, tapi alhamdulillah tetap ada lah yang masuk ke ini apa. Yang penting kita persiapkan data kita semaksimal mungkin. Tidak bisa kita sekarang, bukan kita, Bang. Saya malam tadi WA bukan ke Pak Denny ya. Pak Denny yang emis madrasah. Bukan pusing lagi katanya, tapi pusing. Bukan kita di bawah, dia di atas tapi lebih pusing lagi. Karena banyak dari permintaan data-data teman-teman kita di bawah ini yang belum berhasil. Kemudian sama posisinya seperti itu, memang seluruhnya. Saya sampai WA dengan orang yang di orang PDSP pun mereka sampai ngatakan jangan tanya sekarang lagi pusing. Nah, orang emis pusing, orang Perpal PD pusing, orang PDSP pusing, apalagi kita di bawah nih. Jadi tetap kita ini kan apa namanya kita ikuti jalurnya. Yakinlah bisa. Yang penting kita saling berbagi. Saling berbagi itu maksud saya kayak gini lah. Ada masalah tuh sampaikan, Be. Jangan kita pendam.
Ini hari hujan di tempat saya. Tapi Sama. listrik alhamdulillah udah mati, Bang Bun. Alhamdulillah. Jadi masih terus lanjut. Oke. Nah, Pak Indra. Mana Pak Indra tadi? Apaan tuh? Heri sambil makan. Ini agak aku dikit. Lanjut. Alvin makan. Awas Pak Muhairi, ombak besar. Awas belakang ombaknya lagi besar. Lanjut. Hari hujan, jadi mau saya ini. Gimana? Baiknya? Heri, izin bertanya. Halo. Halo. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Cek. Halo. Karena hujan deras, jadi kalau dapat kayak ini kurang jelas suara saya. Suara Bapak Ibu. Pak Muhairi. Ya. Prof. Izin nanya, Prof. Oh, ini aku semangat. Semangat mendengar. Semangat ya dengar. Baik, catat. Apa tuh? Tes. Jangan lama-lama ya, Nui, nanyo. Halo. Cek. Tes. Nah, hilang dia. Sinyal Mana hujan. Profnya nih? Hujan. Oh. Pak Bun beda. Saya nanya ke Pak Bun ya. Macam-macam tuh lah, woi. Ada Bujang. Nah, saya nak nanya juga nih. Halo Pak Muhairi. Pak Muhairi. Hilang sinyal tuh. Ada. Lagi ngangkat Ibu Yuli jemuran. tuh. Oh, iya. Jemuran. Pak Muhairi lagi ngangkat jemuran, Pak An. Paan. Oh. Paan. Saya. Pak. Nah, Kaget saya nak BAP tapi tungguin sabar ya. ya, jadi kalau BAP Pak Bun diisi dulu, diperbaiki dulu datanya. Jadi setelah baik baru nanti kita ini konfirmasi. Jangan jangan batalin ulang-ulang tuh kan. Iya. Okay. Insyaallah menjelang tanggal 31 lah. 2-3 hari lagi lah. Jangan mepet nian, kaget. 2-3 hari. Halo Pak Muhairi. Dengar nggak tuh? Udah dengar ya? Nggak dengar ya tuh. Pak Muhai? Aduh, dengar. Oh, kan? Oke. Ada lah. Di dalamnya ada dah ya operator RA. Banyak. Ada titipan pertanyaan dari operator RA Pak Muhairi. Jadi terkait Perpal PD tadi tentang ketidaksesuaian usia tadi untuk siswa kan. Kalau di dalam siswa aktif itu ada batasan atau tidak untuk siswa RA? Apakah 6 tahun wajib keluar atau boleh ditahan sampai 7 tahun lebih? Karena ada sebagian RA kita yang memang siswanya tidak, orang tuanya masih belum izin untuk anaknya masuk ke tingkat SD atau MI. Nah, tadi masalahnya kan di Perpal PD itu untuk anak yang usianya tidak tadi tuh? Lebih dari 6 tahun? Lebih dari 7 tahun? Iya, itu nanti kan jadi sesuatu yang janggal gitu. Apakah bermasalah nanti itu? Kemarin saya sempat sarankan ke kawan-kawan yang RA yang memang ada siswanya masih mau tinggal di situ, jadi mereka dijadikan siswa lulusan saja, diberikan ijazah, namun masih tetap belajar di situ, ikut-ikut belajar, ambil buku dan lain sebagainya. Namun
lulusannya lulusan tahun sebelumnya. Nanti pas masuk SD, itu gimana tuh? Agak ragu saya. Apakah ada batasan? Ada batasan. Apakah ada batasan usia minimal kalau masuk ke SD atau MI kan ada batasan usia minimal usia sekian. Apakah ada usia maksimal pula maksimal tidak boleh masuk? Itu Pak. Baik. Agayan, batasan minimalnya deh. Jadi kalau untuk data itu RA ini saya nih pakai dua. Ngapo unmute Pak Muhai? Unmute. Halo Pak Zuro. Hanya unmute Pak Muhai. Oh, berarti yang ini tidak dengar. Baik. Untuk siswa RA itu ada batasannya, bukan RA saja, seluruh tingkatan ada batasannya. Kalau dari segi data itu 2 tahun ke bawah, 2 tahun ke atas. Artinya dari segi data kita untuk Kemenak. Tapi dari Puspendik hanya memberikan 1 tahun ke bawah, 1 tahun ke atas. Kalau tingkat RA berarti 4 sampai 5 tahun. 6 sampai 7 tahun. Ke atasnya. MI ke bawahnya 6 sampai 5 tahun. Makanya SD tidak menerima siswa yang umurnya 5,5. Karena batasan di Dapodik itu 5,8. Sebenarnya secara data Dapodik masih bisa menerima siswa yang umurnya 5,3. Karena mereka 6 bulan ke bawah. Kalau kita 1 tahun ke bawah di EMIS. Di Perpal PD dia mengikut pada Dapodik. Kalau ke atas itu kalau untuk EMIS malah lebih longgar 3 tahun kalau tidak salah. 3 tahun atau 2 tahun, saya lupa. Yang jelas kalau umurnya 6 tahun, RA itu umur berapa? Umur 6 ya? Anggaplah 5 sampai 6. Berarti umur 8 tahun di EMIS masih terbaca. Tapi di Perpal PD nggak bisa dia, pasti muncul tidak logis. Pak Tatang mana? Entah mana dia? Masih ada? Hilang, Pak. Ke Thailand enggak? Oh, dia kan mintanya. Hilang itu. Itu terjadi di madrasah kami, Pak. Siswanya kelebihan umur. Kelebihan umur? Iya. Berapa yang tahun, kami Pak? sampaikan kemarin, Pak, waktu meeting hari. Oh, iya. Kelahiran 99. Jadi di Perpal PD di Talaila dulu. Iya. Jadi untuk yang di situ, tapi jangan sampai gini, Pak Tatang. Halo, Pak Tatang. Pak An. Kalau menurut saya jangan dikeluarkan kelulusan. Karena berpengaruh pada pendapatan madrasah. Siswanya memang belajar. Ya biarkan saja. Paling-paling di Perpal PD ini baik. Namanya udah logis. Ya, ketidakwajaran gitu ya. DOP kan menarik dari EMIS. Sementara memang dia tidak merap data. Dia tetap data dia lah. Artinya kalau walaupun data dia seperti apa, itu orangnya ya 10. Kalau dikeluarkan berarti kan misalnya seharusnya orangnya 12, dikeluarkan 2 yang seharusnya dia memang berhak menjadi 12 anak yang dia terima. Ini jadi 10. Apa budak?
Jadi Macam kita bunyi lebih orang baik aku ya. datanya merah, tapi sebenar-benar data dibanding kita terbiasa dengan toleransi yang seperti itu. Itu kan toleransi, orangnya ada tapi datanya nggak ada. Atau terbalik, datanya ada, orangnya nggak ada. Itu namanya toleransi. Lebih baik kita betul, datanya ada, orangnya ada. Biar merah. Daripada datanya ada, orangnya nggak ada. Datanya 100, siswanya 50. Datanya 60. Nah, Nah, itu loh, iya tuh. saya tuh Pak Tatang. Itu yang penting tuh. Era. Kalau menurut saya itu seperti itu. Gimana Pak? Oke. Oke, berarti boleh ya untuk usia 7 tahun masih di RA. Usia 7 tahun di RA boleh. Artinya nanti dia tamat dari RA itu usia 8 tahun. Nggak dengar Pak, mute tuh. Hilang suara Pak. Berarti Hilang yang suara Pak satunya Muhairi. memang nggak pakai suara. Gimana Pak An? Ya, jadi gini. Jadi mereka kan tetap masukkan anak di usia 7 tahun di semester ini. Artinya nanti tamat usianya kan 8 tahun. Nah, kalau memang nanti masuk SD di usia 8 tahun masih diterima tuh. Bisa Pak ya? Ini sebenarnya bukan terima tidak terima. Tapi sebenarnya saya membacanya gini. Di SD itu ke bawahnya itu cuma 1 tahun. Di dalam dapodiknya. Di dalam aturan mereka ya 1 tahun. Syaratnya adalah 6. Berarti ke bawahnya tuh ke 5. Tapi mereka mensyaratkan 5,8. Karena ketika dia 5,5, 6 bulan ke bawah daripada 6, mereka akan ada peringatan merah walaupun masuk. Tapi kalau 4 dia nggak akan masuk. Gitu kan. Nah, untuk ke atasnya mereka akan memberikan space sebanyak 1 tahun. Berarti kalau 6 ke 7. Kan gitu. Secara data mereka akan memberikan space itu 2 tahun. Berarti 8 masuk dalam data tapi merah. Nah, masalah diterima dan tidak diterima itu berarti kebijakan dari sekolah. Secara data mereka bisa diterima. Paham enggak? Siapa yang nak mengarsipkan kan? Secara data mereka bisa diterima umur 8 tahun di SD walaupun merah. Tapi kalau dia 9 tahun itu di Dapodik tidak bisa. Tapi kalau misalnya 8 tahun bisa tapi merah. Cuman ada peringatan ini tidak logis. Sama seperti Perpal PD. Dia masuk tapi merah. Tapi kalau seandainya dia 9 tahun, dia memang tidak bisa. Itu. Maka diarahkan yang umurnya lebih itu ada namanya sekolah paket. Berarti anak sudah kelas 289 siswa. Kecuali gini, ada bisa dengan mengupload namanya surat dari apa namanya? Psikolog. Nah, psikolog baru ingat saya. Maaf. Dari psikolog ini bisa kita upload. Tapi nanti yang membukanya itu tidak operator. Kayak di sertifikasi itu loh Pak Tatang. Kalau guru ini tidak cukup 24 jam, ada keringanan tapi ada persyaratan. Misalnya daerah terpencil. Nanti yang bisa membuka hanya kasih. Kalau kita di kalau di SD-nya itu Dapodik itu kasihnya juga kalau tidak salah. Jadi bisa dibuka dengan syaratnya adalah surat dari apa namanya dari psikiater. Anak saya misalnya masuk umur 4 tahun setengah, 5 tahun SD itu nggak diterima. Tapi kalau ada surat psikiater dia sudah TK itu diterima. Gimana tuh Pak Tatang? Ya,
Makasih Pak Muhairi penjelasannya, nanti saya sampaikan ke operator RA. Ya. Kira-kira ada lagi? Karena kopi beda telah Pak Bun. Ini jam 12. Hah? Itu kayaknya perlu ini. Jadi kalau memang tidak ada lagi, kalau tidak ada lagi nih, sudah kan? Pak, aku ada tanya enggak? Masih. Dari Halo. Tadi, Saya mau nanya nih. Halo. 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 Pak Muhairi. Ini kalau ini ada anak kami 8 orang yang belum muncul NISN-nya. Yang 5 itu dari kelas 1 dan yang 2 orang lagi satu kelas 2, satu kelas 4. Nah, padahal masukinnya sama tuh, yang kelas 1 kan untuk semester nih. Itu gimana tuh? Apa kesalahannya gitu nah? Kesalahan itu sebenarnya saya juga bingung kesalahannya di mana. Kemungkinan kalau saya nebaknya cuma di bagian database yang nggak lengkap. Tapi kalau kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, itu kita masih ada semester genap besok untuk aliran datanya. Jadi sabar baik kalau menurut saya. Karena di tim pusat, mereka juga dihadapkan dengan NISN anak yang tidak masuk di kelas akhir, kelas 6, kelas 9, kelas 12. Makanya saya minta kalau ada yang tidak masuk di NISN-nya di kelas akhir, kirim datanya ke saya, biar saya bantu kirim ke pusat. Insya Allah disetujui. Ini kemarin yang minta-minta dengan saya hari ini rasanya masuk semua nih. Karena saya nengok di grup tadi dari Jambi kayaknya oke itu sudah berapa banyak tadi. Saya rasa MI Salama tuh, MI Salama. Sudah kemana ada ngirim ya? Kalau ada ngirim saya rasa masuk semua tuh yang kemarin ngirim ke saya. Pak izin Pak. Ini siswa kami ini yang kelas 6 nih kan. Bukan sekedar NISN yang tidak ada, tapi belum masuk ke EMIS. Siswanya pindahan dari SD. Ya, siswanya pindahan dari SD 1 orang. Saya cek NISN-nya tidak ada di pencarian NISN. Berarti NISN-nya juga tidak ada. Nah, terus masuk EMIS-nya juga lewat mana ini? Lewat Pahan ya? Sudah masuk EMIS ya? Hanya 2 kali Rino. Itu dari EMIS siswanya. Belum masuk siswanya di EMIS. Dia udah nanya tadi. Belum masuk di EMIS. Kalau belum masuk di EMIS, masukkan dulu ke EMIS. SD-nya ada kan ijazahnya? Oh, pindahan SD. Ya, SD. Minta maaf tolong dianut Kak, dari mana 1 ke 2 berisik. Ada sih orang pada minta dengan SD NISN-nya walaupun Pak ini nyarinya tidak ada, dicari NISN tidak ditemukan, tidak masalah. Nanti akan begitu disinkron dengan Perpalpedi akan ketahuan itu NISN-nya ada atau tidak. Kalau datanya sama, NISN-nya betul, dia akan muncul. Tapi kalau enggak, NISN-nya ada tuh. Pak Muhai. Kalau ada, NISN-nya ada, cuman dicari tidak ketemu. Bukan ini, ada kan Rino ya? Ada itu baik di input. Kalau dia tidak di input, mungkin nanti dia, ya kalau tidak di input nanti munculnya 30 mungkin ya, Pak Muhairi ya? Ya betul. Input saja.
Input aja yang salah. Inputnya melalui Pak Aan ya. Iyalah. Jangan lewat Oke. Ada bisa. Lewat ini bisa juga lewat lewat Rahma. MTS 6 bisa tuh sama Bu Rahma input. Good. Rahma good. Dari Gupi bisa tuh. Apalagi Gupi apalagi. Iya, Bu Yul baru sehat tuh, Pak. Bu Yul baru sehat. Ya, saya nengoknya ada rupanya dia. Di halaman berikutnya. Halo Pak Muai. Saya. Ini mau nanya lagi nih. Kalau ini kan untuk batas timelinenya kan tanggal 31 nih. Ya. Kalau seandainya udah selesai sampai tanggal 31 nih kayak mana nih solusinya? Resiko lah. Saya tidak ada bisa nanya kayak mana solusinya, resiko baik cuma. Udah ada penambahan waktu ya Pak Muhai? Penambahan waktu Inilah ditambah. Penambahan waktu itu sudah ditambah nih dari Desember. Tambah lagi. Saya mau tanya, untuk semester itu ganjil berapa? Bulan berapa sampai berapa? Juli Desember kan? Lu ini ditambah lu sampai Januari. Kok tanya penambahan waktu yo? Terakhir kapan Pak Muhairi? Terakhir? Besok. Ya kan kalau ada Pak Muhai. Besok. Jangan nanya terakhir, kerjokan bela. Itu besok terakhir. Biasanya ada tuh, cuman lagi didiamkan. Masalahnya kalau terakhir loh. Dari Min Patebo, aduh Pak, itu Ari. Mana Ri? Muncul Ri. Ada Ari tuh mau nanya tuh Pak Muhairi. Apa nanya Bang? Oh, Master MS kok, Pak. Ari apa Ri? Kau gaya, kau katanya sudah Pak, tinggal 90% nih sudah. 200 lagi Pak, 200 lagi dia tuh. Dikit lagi, dia nyebutnya dikit lagi. Tidak tahu saya dikitnya berapa. Yang penting dikerjain Pak. Apa Ri? Dikerjain. Nah, masih tinggal sisa dikit lah, masih ada nama ibu kandung bunda tuh lah. Dikit terus. Agak kalau banyak Pak ya, dikit-dikit deh. Dikitnya tuh berapa Ri? Nah, itu AKM tinggal sinkron Pak. Tinggal sinkron. Sabar Bari. Selesai lah tuh. Selesai lah. Oh, ngedip-ngedip. Hari itu ngedip-ngedip selesai. Perpal PD tinggal 8 lagi lah, ibu masih bunda Bang. AKM berapa AKM jumlah AKM? 270. Hah? 270. 270. Iya. Yang sudah 70 apa yang 200? Baik, tinggal klik sinkron sudah. Pak Muhairi. Halo. Ini Ari inilah yang ini. Ari. Residunya lebih banyak dari siswanya nih Pak Muhairi. Ya ampun. Murid siluman. Kabar Yori, siluman banyak Ri. Dari 6 tuh ya. Lah sepak kalau habis sudah. Tinggal siswa Bang. Yo. Ada lagi dah nih? Amran, ada Pak Amran tuh. Ya, saya tuh yang tadi sebenarnya yang ingin saya soroti si Putri nih. Put. Halo Put, muncul Put. Putri. Putri yang ditanya Bang, banyak tuh. Sibuk dia Pak, sibuk. Putri MTS model. Pak. Mukonya beda ada Pak, sengaja Pak Putri itu Pak. Ya, sengaja Mak. Dikit nih masalahnya. Hah? Dikit. Apa? Selesai belum? Kenalan di mana Put? Halo, operator RA mana nih? Ada operator RA ada di dalam. Ada tadi. Ya Pak Muhairi. Biji ada Bang. Tadi ada. RA Dharma Wanita nih. Halo Bu, mana ibunya? RA Dewi. Tuh dan wanita.
Jadi Naimah, ada Naimah nih. Nah, saya ada tambahan dikit untuk RA nih. Halo, Ibu RA. Assalamualaikum Pak Muhairi. Waalaikumsalam. Baru aduh ibunya, aduh. Ibunya nih jalan-jalan misalnya tadi sempat nongol-nongol hilang, nongol-nongol. Jadi gini, RADW lah keluar semua belum di Perpal PD? Karena Bagian Pak, belum semua. Nah, jadi gini, saya mohon maaf Masih nih. dikerjain Pak, maklum lah. Maklum apa yang maklum? Masih junior. Masih junior Pak. Jadi saya mohon maaf kayak RADW, RA Jauharen yang ini, ya, saya Pak? belum bisa bantu karena RA mungkin kita masih ada waktu sampai semester 2-nya. Tapi alhamdulillah. Bukan untuk emisnya, Perpal PD-nya. Kalau emisnya semester ini jangan ditawar-tawar. Emis masih lemburan Pak, maklum sinyal susah. Pakai TV kok sinyal susah. Iya, talang bakung Pak. Kasihan tuh Ari di situ tuh, Ari tuh minta dengan Ari. Mati lampu terus tiap hari. Makan dulu Pak, makan dulu. Halo, RA. Makan. Ya Pak. Halo. Ya Pak. Hadir Pak An. Apa hal Ibu Naimah? Selesai belum? Ini mau adalah Pak, mau nanya boleh nggak? Hadir Pak. Pak, ada yang mau nanya. Tunggu Pak Tarmizi. Naimah apa halnya? Ini Pak, kami itu kan ada 3 anak. Nah, ISN-nya tuh merah. Di residu tuh Pak. Kami itu anak tuh anak di Bu, udah jelas Bu. Suara yang lain di-unmute lah. Sepi. Coba. Unmute dulu. Ya. Saya mute dulu ya. Saya Ya, mute dulu Pak. nanti baru Mute Ibu. semua Pak Muhairi. Oke. Coba ulangi Bu. Naimah, coba hidupkan dulu mic-nya. ya, Ada halo, Bu Pak. Naimah. Nah, Gini Pak, aku mau nanya, yang Perpal PD itu kenapa? Kan ada anak kami itu ada 3 orang. Di residunya tuh merah NSN-nya. Sudah tuh kami cek kan, itu tuh dia memang pernah sekolah di SPS. Tapi di situ statusnya tidak aktif. Nah itu kayak mana tuh Pak? oh itu nunggu persetujuan merger. Jadi merger itu gini Bapak Ibu. Saya nggak sama Pak Aan melakukan merger siswa Bapak Ibu sekalian. Tapi bentuknya cuman pengajuan, bukan persetujuan. Paham ya? Dipahami ya? Bukan persetujuan, tapi pengajuan. Nah, untuk Kota Jambi, pengajuan merger seluruh madrasah sudah selesai. Seluruh Kota Jambi ini malam tadi sudah kosong. Malam tadi ada, saya tidak tahu untuk kota berapa tuh, pokoknya malam tadi, kemarin malam rasanya kalau tidak salah di angka 130. Malam tadi kalau tidak salah di angka 240. Jadi setiap hari itu berbeda, ini naik terus setiap hari. Total berapa Pak Muhairi total? Kalau total 54.000 yang sudah kita ajukan merger. Jadi kami ngajukan merger juga ya Pak yo? Ke Bapak? Atau biarlah dulu? Jadi gini, bukan Mbak Ibu ngajukan merger. Yang bisa mengajukan merger hanya Kemenak. Jadi Ibu terima beres saja, tapi sabar menunggu. Nanti nunggu be ya Pak ya? Ya, kita sudah Antrian Bu Naimah. Nah, ya, untuk Provinsi Jambi itu sebanyak 54.000 yang kita ajukan merger. Dan belum semuanya disetujui. Kalau sudah disetujui akan hilang sendiri itu Bu Naimah. Oke, tadi ada lagi nak nanya. Udah, bisa? Ada lagi tak? Lagi boleh tak Pak? Hah?
mau nanya lagi. Apa tuh? Nicknya merah tuh kayak mana tuh Pak? Tapi di residu tuh kan kami nengok screen-nya tuh nggak ada merah. Nah itu nunggu juga ya Pak ya? Dia ngapa? Dia ngapa? Yang di ulangi. Nicknya merah. Nicknya silang. Nicknya merah. Ya. Kali kami cek yang di quality itu kan, nah itu nggak ada merah gitu nama. Nah itu gimana tuh Pak? Oh, jadi kalau yang nick khusus nick, selain pengajuan merger ada pemadanan dari Dukcapil. Khusus nick asal dia sesuai dengan kakak, walaupun merah biarkan. Abaikan Berarti dia yang merah Pak ya? Oke. Ya. Terima kasih Pak. Nah, itu juga Pak. Ada lagi tak? Pak, nanya Pak. Ini nanya Pak. Boleh. Nah, dari Min. Pak, kalau misalnya yang di AKM yang udah beres semua, ada lagi yang merah, itu diapain nanti Pak? AKM sudah ada merah. Iya Pak. Silakan konfirmasi Bu dan biarkan sistem menjalankan. Jadi gini, kalau di AKM sudah tidak ada merah, baru kita lakukan sinkronisasi. Ya, sinkronisasi. Pastikan seluruh datanya tidak ada merah. Sudah itu sinkronisasi. Tugas kita untuk AKM selesai, tapi Bapak Ibu juga harus cek perpalpd-nya. Jangan ada data akan sinkron ke perpalpd. Nah, ketika sinkron ke perpalpd, ada yang masih nyangkut di perpalpd ke biru. Saya ulangi. Untuk data yang ada di perpalpd, yang di AKM akan dioper ke PD data. PD data, kalau sudah tidak ada merah di AKM, lakukan sinkron supaya bisa dioper ke PD data. PD data akan mensinkron dengan perpalpd. Kalau di perpalpd masih residu, dia tidak bisa dikirim ke bio. Makanya dua-duanya harus fix antara AKM dan perpalpd. Jadi kalau sudah bionya sudah AKM-nya sudah tidak merah, di perpalpd-nya tidak ada residu, maka biasanya datanya bisa ditarik di bio. Tapi masalahnya sekarang khusus RMI dan MTS integrasi NPSN belum dilakukan oleh pusat. Jadi sekarang lagi didahulukan untuk MA. Jadi kita selesaikan saja data kita di AKM tidak merah, di perpalpd dia tidak residu, biarkan sistem yang berjalan. Pak, kami belum muncul di bio, biarkan karena memang MTS dan MI belum dilakukan integrasi data NPSN. Oke? Ada lagi Bu dari Min, coba dibuka mic-nya kalau mau tanya lagi yang untuk tanggapan ini kalau ada. Sampai Zoom-nya dari pagi. Gimana Bu? Halo. Jelas Bu ya? Sudah Pak. Sudah jelas Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Bisa klik menu ya. Apori. Tanyori, Kauri. Tanya siapa tahu ada masalah orang kan yang sama kan. Nah, jadi terjawab juga. Jadi ulang-ulang. Nanyori. Banyak-banyak ditanyo. Iya, tanya. Iya, itu penyakit orang lah nih yang ditanya nih. Kamu lah penyakit kita, Ri. Penyakit orang itu galau orang ada di dia, tapi penyakit dia belum tentu. Jadi dia terjawab kan. Penyakit menular. Bukan penyakit orang semuanya ada di dia, tapi penyakit dia belum tentu ada di orang atau Berarti sarang penyakit Pak Muhai. Nah, itulah.
Pak Bun, wah Pak Bun lah selesai itu sampai ke ini. Oke, saya Suaranya ini Pak Bun. Pak Cuil, Pak Samsuril. Cuil. Pak Samsuril. Halo. Ayo Pak. Awak ditanya tuh sama Bu Amilatika. Kenapa? Ijok sama. Ayo. Azan Pak Muhai. Balik dulu. Jadi waktu Kenapa? sudah di jam 12. Kayaknya kalau memang tidak ada lagi, ayo nih ada dari Man Sungai Penuh ya di sini tadi ya. Nah, jauhnya tuh. Yo, Man 1 Sungai Penuh. Hai. Man 1. Pak Ari, Ya, mau saya. konfirmasi sebentar. Ya. Di sini ada RA atau MI Kuhas ya? RA atau MI Kuhas kayaknya enggak ada. Tadi sempat masuk, saya lihat tadi saya ngukikan untuk MI Kuhas. RA ya, RA atau MI tadi ya. Kuhas tadi ada tadi, cuman enggak ada muncul lagi. Hilang Kalau dia sudah. Kuhas, ada tuh, ada Kuhas. Ada Pak. Ada RA. Ya, mau konfirmasi masalah siswa yang nyasar ke Kuhas kemarin Pak, ada jumlahnya 38. Wih, mantap. Halo Kuhas. Kuhas. Mana Kuhas nih? Dan awal. Jadi jumlah siswa yang nyasar itu masuk ke siswa aktif ada 38 kalau tidak salah. Itu dari daerah Purwakarta. Wih, mantap. Nah, jadi semua siswa itu masuk ke Kuhas dari Purwakarta jadi siswa aktif. Kemarin sempat saya koordinasi dengan Pak Muhairi untuk ini Pak ya, untuk diapakan gitu siswa tersebut apakah ditarik dari akun pusat atau gimana, tapi ternyata sampai kemarin belum ada tindak lanjut. Jadi kemarin saya juga sudah kompir ke Pak Muhairi, kayaknya dihapus Pak, di DO kan. Iya, betul. Itu. Halo Kuhas, kayak mana Ya, sekarang? Dia bisa baca Pak, dia bisa dengar tapi tidak bisa ngomong. Lagi ini Pak, lagi Oke. Di sini ada operator ASA ada Putra Asad Pak. Yang sekarang Dia yang dengar aktif. tapi tidak bisa ngomong Pak. Kasihan ya. Putra Asad ada aktif nggak? Putra. Gimana Pak Muhairi? Jadi dia dengar Pak. Dengar Pak Aan ngomong dia dengar, tapi dia tidak bisa karena dia posisinya tidak punya mic. Oh. Ya. Dia bisa mendengar, tak bisa berbicara Pak. Gitu. Ada operator Putra Asad sini. Ada yang bisa berbicara tapi tidak bisa melihat. Ya di sini itu ada dia berbicara tadi. Putri tadi berbicara tapi mukanya tidak lihat tadi. Rasanya nomor berapa? Gantu baik. Sudah itu. Jadi Pak Muhai gimana tindakan tadi udah betul apa gimana tuh? Betul. Kan? Betul, Deokan. Udah ya, oke, clear. Oke, Kuhas clear ya masalahnya. Bertanya Pak, izin. Iya. Tanyalah terus. Azan Pak, azan. Sholat. Ya. Masih lama waktu sholat. Zoom cuma sebentar. Astagfirullahaladzim. Semangatnya anak nanyo. Yo. Nah. Anak Liza tuh nangis ya? Iya Pak, jatuh anak tetangga nah. Bentar, saya lagi membaca nih ada pertanyaan LTMPT Pak Bun. Man Sungai Penuh ya? Ya. Man Sungai Penuh ada sini tadi ya? Perasaan tadi ada Man 1 Sungai Penuh. Mana tadi ya? Bertanya lah dia Pak. Ada Man 1 Sungai Penuh.
Man 1 Sungai Penuh itu LTMPT-nya tidak terbaca, tapi di Perpal PD-nya ada. Coba cek lagi di Man 1 Sungai Penuh, karena data untuk masuk LTMPT itu harus lengkap, mulai dari data profil yang saya tunjukkan di awal. Yang kedua itu selain data profil, ada data info orang tua yang harus lengkap. Kemudian disabilitas untuk LTMPT wajib. Kemudian info alamat orang tua. Bukan alamat siswa ya, alamat siswa. Jadi posisinya seperti itu. Jadi untuk Man 1 Sungai Penuh lengkapi itu, kemudian coba lakukan BAP ulang. Nanti setelah 1 hari cek AKM-nya, kemudian sinkron ulang datanya, AKM ya, AKM sinkron ulang. Mudah-mudahan nanti siswanya muncul di LTMPT. Memang kasihan lihat siswa kalau seandainya tidak muncul di LTMPT, karena mereka tidak bisa mendaftar di SNPTN ya. Oke, itu jadi silakan Bapak yang saya sampaikan tadi, silakan coba dicek lagi, diperbaiki. Oke. Kemudian Pak, jadi kalau misalnya ya. Pak Hairi. Saya. Jadi diklik sinkron akunnya itu Kak ya. Kalau sudah lengkap tidak ada merah, klik sinkron. Asal tidak ada merah ya. Pak. Ya Pak. Nah ya. Kemudian ada satu ini Pak yang kelas 6. Dia tuh kan dia tuh pindahan kelas 6 ini satu orang. NSN-nya di itu sudah di data di AKN ada belum masuk NSN-nya sudah muncul. Perpal PD Bu? Ada. Di BAP ada enggak? Di data siswa BAP kan ada lampiran. Di mana Pak? Di BAP emis. Iya, BAP emis cek. Ada enggak kan data siswanya tuh? Kemarin itu kan Nah, jadi gini. Kalau di BAP-nya tidak ada NISN, kalau BAP-nya tidak ada NISN, ibunya hilang, keluar sendiri. Kalau seandainya seperti itu, nanti kalau pertanyaannya seperti itu, kami di AKM tidak muncul NISN. Di Perpal PD ada enggak? Di emis ada enggak? Seharusnya ada. Kalau ada, maka sinkron ulang. Cek dulu di BAP emis ada enggak NISN-nya. Biasanya kalau di BAP ada, maka di AKM ada. Karena AKM mengambilnya dari data yang sudah di BAP. Itu data dasar itu masalahnya. Jadi begitu. Di BAP-nya enggak ada, Pak. Di BAP-nya enggak ada. Iya. Ini di materi. Bisa lah. Di Perpal PD ada. Di AKM-nya ada. Woi, besarnya masalahnya tuh, Ri. Iya nih Mana tuh? BAP-nya apa? NSN-nya hilang. Anaknya ada tapi kan? Ada lah. Siluman dah. Kalau itu Ri nunggu sinkron lari jadi muncul. Karena NISN itu tidak bisa diedit. Yo. Nama bisa diedit dari Pak Tatang. Oke, dia masuk dewe lah. BAP kosong NSN-nya enggak apa-apa ya? BAP-nya, Pak. Itu waktu input berarti tidak ada dimasukkan itu. Tidak, kemarin tuh udah ada kemarin. Lengkap gak lo NSN-nya? Ini kan kemarin kan dibatalin kemarin kan? Lagi keadaan kosong itu nah. Jadi kalau kita nunggu dulu berarti gitu ya. Timbul NSN-nya baru BAP jadi gitu ya. Yo. Iya, masa batal lagi? Nah, mau tak mau lah itu data dasar. Sabar ya, Ri. Serempak bela kita BAP batal, Ri. Saya belum Sabar, batalin Ri, ujian. Ini ujian. Ih, Buyul udah sehat ya, Buyul?
Ujian, Bu, ujian. Jadi dibatalin dulu masuk Pertanyaan yang sama ini. Kelas 9 ada di Perpal PD, tapi datanya lengkap, tapi di Perpal PD tidak muncul. Nah, ini kalau kelas 9 kirim datanya nanti saya bantu. Nggak salah tuh, nggak salah nulis. Karena pikiran dulu, pikiran. Yalah. Mungkin ada. Saya bacakan ini. Ini ada, saya tidak bisa login akun kabupaten. Oh, kabupaten ya. Ini ada pertanyaan lagi. Saya tidak bisa login BOS. Login BOS ya. Saya tidak bisa login BOS. Login BOS itu menggunakan akun emis. Kalau tidak bisa login dengan akun emis, pakai NSM untuk user, passwordnya 6 digit NSM di awal. Berarti misalnya MI Nurul Najah, passwordnya 111215 itu. Passwordnya 6 angka di awal NSM, usernya NSM. Kalau yang tidak bisa login menggunakan akun emis. Oke. Kalau yang tidak bisa login akun emis ya. Pak, mohon keluarkan dari Perpal PD. Oke, kalau Perpal PD saya bisa bantu untuk mengeluarkan asal. Sebenarnya mengeluarkan siswa dari Perpal PD itu bisa sekolah langsung atau madrasah langsung. Ya, Bisa sendiri, Pak. Ya? Keluar sendiri. Mutasi keluar, Pak. Bukan mutasi keluar, ini mintanya dikeluarkan dari Perpal PD. Ya bisa dikeluarkan sendiri Bisa dari akun dikeluarin masing-masing. sendiri. Iya, ini dari MI mana nih? Rahmatullah. Di akun MI ada enggak? Adi, siswa keluar. Ini yang MI. Di. Ada enggak di Perpal PD siswa keluar? Untuk MI. Kalau MTSMA ada, kalau MI enggak tahu saya. Rasanya ada ya Bu dari Min. Ada ya? Bisa lama. Ada enggak menu siswa keluar di MI? Ada. Ada berarti bisa mengeluarkan sendiri ya. Nah, kemarin kalau RA memang enggak ada siswa keluar tuh. Jadi mengeluarkannya dari Kemenak. Mengeluarkan siswanya dari Kemenak. Tapi kalau kayak MI, MTSMA itu bisa mengeluarkan dari akun masing-masing. Kecuali posisi siswa di siswa keluar. Pak, siswanya ada di Perpal PD, tapi adanya di siswa keluar. Nah, untuk mengembalikan itu hanya si akun provinsi, artinya ke saya. Artinya ke saya, posisinya di siswa keluar, mau kita masuk Perpal PD. Kalau ya, Miss Rahmatullah, yang sebenarnya posisi siswa di siswa keluar atau ada di dalam daftar siswa? Dia sudah siswa lama, Pak. Hah? Siswa lama. Baru di MI sudah keluar, tapi sudah saya keluari, Pak. Sudah saya keluari. Di Perpal PD sudah tengok, sudah keluar. Sudah dikeluarkan? Ya, sudah saya lihat tadi ada. Sudah. Oh, Terima kasih, Pak. sudah selesai. Oh iya, berarti selesai ya. Oke. Jadi mungkin karena sudah 12:30, perut juga kata orang itulah cacing lah sudah ini. Bapak Ibu sekalian,
Mudah-mudahan Zoom kita hari ini membawa berkah. Ini juga menyambung silaturahmi karena corona ini kita tidak bisa bertatap langsung. Saya, Bapak Ibu, ibaratnya ini kita sama-sama berjuang. Ini memang betul-betul saya tidak mengatakan bahwa apa ya. Ini memang inisiatif saya pribadi. Gimana caranya kita berkumpul untuk membicarakan ini, karena posisi kita, saya sudah yakinkan dalam hati bahwasanya kita sama-sama ya apa namanya, sama-sama berbuat untuk anak-anak kita. Jadi kemarin saya minta dengan Pak kasih kurikulum, kasih kurep Kanwil untuk adanya akun Zoom, karena akun Zoom ini lumayan Bapak Ibu. Akun Zoom ini yang ini kan yang kita pakai sekarang ini yang 100 partisipan ya. Itu kalau nggak salah itu langganannya 2 juta atau 3 juta. Yang 500 itu lebih mahal lagi. Jadi untuk pribadi kita rasanya sulit ya mengadakan. Makanya ini saya pinjam dari Emis karena kebetulan di bidang kurep juga ini, jadi di Emis kita pinjam, makanya itu namanya Emis. Jadi sudah difasilitasi seperti ini. Harapan saya hari ini apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi masalah kita terpecahkan. Paling tidak, oh kita tahu seperti ini prosesnya, berarti saya harus lakukan ini. Supaya data kita memang betul-betul bagus. Data bagus ini akan menunjukkan bahwasanya kita juga akan bagus. Karena kalau jangan kita berpikir bahwasanya apa yang kita buat harus ada hasilnya, enggak. Kita berbuat ini tidak mesti harus hasilnya seperti ini. Tapi insya Allah ke depannya akan menjadikan buahkan hasil. Sama seperti nanam pohon kelapa. Apa gunanya orang yang umur 50 tahun nanam pohon kelapa? Pohon kelapa saja hampir 15 tahun baru buah. Kita sudah tidak memanennya lagi, atau orang umur 70 tahun baru mau nanam pohon sawit. Karena sawit berbuah 5 tahun. Jadi kalau kita berbicaranya seperti itu, maka data ini tidak akan selesai. Apa gunanya Emis? Nah, jadi kita tidak usah bicara sekarang, bicaranya yang akan datang. Emis ini akan tetap pada pembaruan sampai 4 tahun ke depan. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi kemarin hasil Zoom di pusat, bahwasanya kita akan menghadapi Emis 4.0 atau Emis 4.0, bahasa keren ya, betul nggak ya omongan saya bahasa Inggrisnya? Jadi Emis 4.0 ini nanti akan menjadi satu-satunya pusat sumber data di Kementerian Agama, apapun diambil dari sini. Ini sudah mulai terbukti di awal-awal ini, bosnya sudah mulai dari sini. Kemudian apa namanya data ijazah mulai dari sini, kemudian PIP kita dari sini. Ini sebentar lagi kita mungkin verifikasi PIP. Kalau tidak ada siswanya di Emis ya jangan harap. Makanya jangan dipandang meremeh. Kemudian juga ini kejadian-kejadian yang terjadi bukan hanya di daerah kita, daerah tempat lain seperti anaknya begitu sudah seperti di ujung seperti saat ini mau daftar kuliah. Dia anaknya pintar, ranking, tapi tidak masuk LTMPT, kan kasihan. Saya pernah tahun kemarin, anaknya mau kuliah nih. Saya tidak menyebutkan nama madrasahnya. Anaknya mau kuliah di Unja. Anaknya pintar, mau kuliah di Unja, anaknya bisa, ranking, tapi mau daftar nggak bisa. Ternyata madrasahnya itu tidak membuat permanen di LTMPT. Akibatnya anaknya tidak bisa daftar. Sehingga saya bantu mulai dari awal sampai ke ini. Jadi bantuan kita, harapan saya, kita bekerja ini tidak mengharapkan, oh harus jadi langsung seperti ini. Kita mungkin di sini merasa capek atau apa sebagai operator ya, saya merasa sendiri. Tapi jangan dipandang itunya, yakin. Saya kemarin sampaikan, bahwasanya rezeki kita ini, itu akan berbicara ketika kita bekerja melebihi apa yang seharusnya kita kerjakan. Makanya saya bilang berkali-kali, kalau orang yang bekerja dengan gaji 2 juta, bekerja seperti gaji 5 juta, Allah akan berikan yang lebihnya itu di tempat yang lain. Tapi kalau gajinya kita 5 juta, kita bekerja 2 juta,
dengan seharga 2 juta, Allah akan ambil yang 3 jutanya dengan cara yang tidak kita sangka. Bisa dengan sakit, kehilangan, segala macam. Maka kita kerjakan saja, tidak usah ngeluh. Tidak usah mengeluh, itu intinya. Yang bisa kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Yang nggak bisa kerjakan sekarang, kerjakan besok pagi. Pokoknya, ya Liza ya. Siap, yakin Pak Liza. Semangat. Minta doanya, Be. Tadi selama ini tidak berhubungan dengan yang urgen, yang apa, ya tetap kita lakukan. Saya salut dengan teman-teman operator yang gigih lah pokoknya demi kemajuan anak bangsa. Mudah-mudahan hari ini memang tidak ada apa-apanya, tapi besok mungkin jadi apa-apanya itu. Amin. Amin. Setuju. Karena kita ini mungkin akan menjadi bagus nanti kalau kita bekerja di awal bagus. Jangan mengharapkan dulu lebih, karena kelebihan itu tidak mesti bagus kan. Cobalah kalau kita punya tangan lebih, kok jadi 6 macam ini buruk jadinya. Udahlah yang ado itulah yang kita kerjakan. Kan ya, ya lah Pak Bunya. Semangat, Oke, Pak. makasih banyak. Semuanya. Oke, Jang. Salam dengan bos Minta Jang ya. maaf semuanya. Kurang lebih sama kawan-kawan. Iya, sama-sama. Sama-sama minta Sehat maaf. terus semuanya. Semangat. Oke, amin. Semangat. Pokoknya tetap jalan. Kalau memang ada apa-apa kita saling berbagi. Karena udah ada orang hebat, yang ada orang mau. Kalau orang mau itu bisa. Hebat itu kalau udah bekerja sama bijak. Era. Hebat lah dia. Kamu Airi jangan bosan-bosan ya. Insya Allah, pokoknya selama ini masih. Yo Bang Tatang juga jangan mau respon ya Bang Tatang. Dewi. Dibantu ya Pak. Asal komunikasi dulu kan sebesar-besarnya kalau ada ini kalau mungkin kurang lebar dikit, sebenarnya bagusnya segini. Semangat Pak. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nongol yo. Yo. Dadah. Atas patus. Ada yo, Pak Ferry. Halo. Ya. Pak Bun. Halo, apa kabar? Bujang semangat ya, Bujang. Semangat ya, Pak Bun. Hati ya. Semangat Ferry. Ramah tuh. Ramah tuh. Gaya tuh, nah. Dandang kalau ada balik. Hai. Berkaca, dia berkaca. Itu, yo. Ferry, aman? Apa hal Sehat. Man. Apaan siap-siap banyak pembatalan kayak gitu. Kopi habis tadi. Mas Heri, kopi habis. Kamu putih ya. Pak Bun, saya pikirlah balik Pak Bun. Masih ada. Keluar lagi master. Tidak enak ya namanya itu enak. Karena ada ini. Jang, mana bos Jang? Ajak mancing deh Jang. Paro gitu. Mau datang. Ada tamu dari Taspen. Ya, tamu dari Taspen. Perahu rusak yo. Perahunya rusak tadi. Bawa pukul besi tadi. Tuh bos. Bos langsung datang, dipanggil bos dia takut dari WA. Takut dikeroyok Bujang, bos langsung nangol. Tunggu, ikut lagi lah. Jangan ketinggalan. Bangkok ini ya, alhamdulillah ya. Ada di unal ada kau. Wow. Gua bangkok itu orangnya. Takut Bujang dia dikeroyok langsung manggil bosnya dia. Mungkin. Ini Bu Rahma yo. MTS 6. Kan. Salam sama Pak Muhyiddin ya. Oh iya Pak, nanti disampaikan. Baik teman-teman, saya tutup ya Zoom ini ya. Oke, makasih banyak. Jadi sampaikan, maaf nanti kita mulai. Mantap. Terima kasih banyak Pak Muhammad. Terima kasih banyak ya. Nanti kita Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.